Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ulfahirotul Nimah dengan NPM 210305051 kelas 6A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah etnopedagogik yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan MPD. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau belajar tentang sebuah tradisi di Indonesia, khususnya dalam agama Islam, yang sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang melakukannya. Baik itu masyarakat pedesaan, perkotaan, bahkan artis pun masih banyak yang melakukannya. Nah, jadi tradisi ini itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap Tuhan karena telah dikaruniai seorang buah hati. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman, tradisi apa sih yang dimaksud? Ya, bener banget, tradisi ini itu adalah tradisi akikah teman-teman. Hayo, siapa di sini yang belum tahu apa sih tradisi akikah itu? Bagaimana sih prosesnya? Kenapa sih masih banyak warga masyarakat yang melakukannya? Kapan sih dilakukannya? Nah, kalau kalian penasaran, kalian pengen tahu, jangan lupa tonton sampai habis ya. Jadi begini teman-teman, dalam tradisi akikah ini sebenarnya sebagai bentuk rasa syukur keluarga terhadap Allah yang Maha Esa karena mereka telah dikaruniai seorang anak, seorang bayi untuk melengkapi keluarganya tersebut. Jadi sebenarnya ini tuh sebagai penyambutan kelahiran sang bayi begitu teman-teman. Tidak hanya itu, dalam prosesi akikah ini sekaligus pemberian nama dan juga memperkenalkan bayi tersebut kepada warga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Jadi gimana teman-teman? Udah tahu kan apa sih tradisi akikah itu sebenarnya? Tapi jangan sampai di sini aja ya teman-teman, karena kita belum mengulik lebih jauh dan masih banyak loh informasi yang ada di tradisi akikah itu. Makanya dari itu, yuk let's go, kita cari tahu sama-sama apa sih yang ada di dalam tradisi akikah itu. Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu tentunya makna dan filosofi yang ada di dalam tradisi akikah ini teman-teman. Nah, jadi dalam tradisi akikah ini sebenarnya mempunyai makna dan filosofi yang mendalam loh. Nah, perlu kita ketahui bahwa tradisi akikah ini merupakan sebuah tradisi yang masih dilestarikan dan masih dilakukan sampai saat ini teman-teman. Jadi makna dari tradisi akikah ini yang pertama tentunya sebagai kita ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah dikaruniai seorang anak, seorang buah hati yang kita nanti-nantikan. Yang kedua, sebagai kepedulian kita terhadap warga masyarakat atau warga di lingkungan sekitar kita. Maksudnya di sini yaitu kita akan berbagi atau kita bersedekah kepada orang lain, yang mana dalam tradisi akikah ini tentunya kita akan menyembelih sebuah kambing, sebuah hewan yang nantinya kita akan bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada keluarga, kepada kerabat sekitar, kepada lingkungan-lingkungan di sekitar rumah kita. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai perlindungan anak itu sendiri dari suatu kejahatan. Nah, yang keempat, mempererat tali persaudaraan kita, tali persaudaraan kita di lingkungan masyarakat, karena dalam tradisi akikah ini biasanya pihak keluarga itu mengundang kerabatnya, mengundang tetangganya, kemudian mengundang teman-temannya, yang mana dalam tradisi akikah ini kita berkumpul menjadi satu dalam suatu kebahagiaan seperti itu. Jadi dari makna atau filosofi tradisi akikah ini kita dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa selalu bersyukur atas kebaikan, atas apa yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang, dalam bentuk teman-teman di sekitar kita, keluarga, itu pun kita harus mensyukurinya. Selain itu, kita juga harus bisa bersedekah
walaupun sekecil apapun itu, kita usahakan untuk bisa bersedekah, kita usahakan untuk bisa berbagi terhadap sesama, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ada lagi nih teman-teman, kita juga harus mempererat tali persaudaraan kita terhadap teman-teman kita. Kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh saling dendam. Kita harus sama-sama dalam suatu kebahagiaan. Poin yang kedua. Jadi pada poin kedua ini kita mau bahas tentang kapan sih pelaksanaannya prosesi akikah itu, kapan sih dilakukannya prosesi akikah itu. Jadi kalau kalian penasaran, tradisi atau prosesi akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 setelah anak itu lahir, setelah bayi itu lahir. Nah, apabila orang tuanya mampu, bisa disegerakan untuk mengakikahkan anaknya. Dan apabila orang tuanya itu belum mempunyai rezeki, nah maka kita dapat mengakikahkannya setelah mereka mempunyai rezeki, begitu teman-teman. Jadi tidak harus atau tidak diwajibkan setelah H+7 anak itu lahir, akan tetapi semampunya orang tua kita untuk mengakikahkan anaknya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kita akan membahas soal bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prosesi dari tradisi akikah itu sendiri. Jadi dari prosesi akikah itu sendiri, yang pertama kita harus memilih hewan yang akan digunakan untuk akikah. Adapun kriteria hewan yang layak untuk dijadikan akikah adalah sebagai berikut. Merupakan hewan yang sehat dan tidak ada kecacatan permanen di salah satu anggota tubuhnya. Ciri-ciri fisik kambing yang layak menjadi hewan akikah adalah sebagai berikut. Tidak buta, tidak pincang kakinya, tidak hilang sebagian besar tanduk dan kupingnya, tidak ompong semua giginya, serta memiliki tubuh yang sehat dan tidak terlihat kurus. Assalamualaikum, harus salam banget. Sobat, yang kita mau pilih sekarang domba. Biasanya memiliki bulu dan kulit yang tebal. Udah dapat nih satu kambing yang pas dengan pesanan. Biasanya hewan ini adalah berbentuk kambing maupun domba, dengan ketentuan yaitu 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Kenapa sih berbeda? Ya, hal ini berbeda karena memiliki makna tersendiri, yaitu 2 ekor kambing untuk laki-laki bermakna laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya, terhadap keluarganya sebagai pemimpin, sedangkan perempuan dengan 1 ekor kambingnya itu bermakna kesederhanaan dan kelembutan. Langkah-langkah tradisi akikah yang kedua yaitu penyembelihan hewan dan juga pembagian daging. Jadi setelah nanti hewan tersebut disembelih, maka akan diolah menjadi suatu masakan. Nah, masakannya tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam suatu wadah, yang dimana wadah tersebut ada nasi dan juga lalapan, yang nantinya makanan-makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangga kita, kepada fakir miskin, kepada kerabat kita, kemudian teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, hal ini merupakan salah satu cara untuk berbagi kebahagiaan. Akikah. Nah, inilah caranya potong kambing untuk akikah, teman-teman. Pertama-tama sebelum potong kambing, siapkan dulu kambingnya. Terus tahan kakinya atau diikat supaya tidak bergerak. Terus kambing yang akan disembelih dibaringkan ke posisi kiri menghadap kiblat. Nah, terus orang yang akan menyembelih ini wajib menyebut nama Allah. Terus gunakan pisau yang tajam untuk menyembelih kambing. Kemudian sembelih atau potong leher kambing secara menyeluruh sampai tenggorokannya putus. Gitu dia cara.
Nah, biasanya setelah daging sudah dibagikan kepada tetangga maupun warga masyarakat sekitar, biasanya pihak rumah itu di malam hari mengadakan sebuah pengajian sebagai syukuran. Nah, pengajian itu biasanya sekaligus mencukur rambut bayi dan memperkenalkan nama bayi pada warga masyarakat sekitar. Nah, untuk mencukur bayi itu sendiri memiliki makna, yaitu sebagai lambang bayi itu bersih dan suci. Nah, biasanya bayi akan digendong maupun diletakkan dalam suatu bagi yang datar, yang kemudian orang yang membawanya itu akan memutari tamu-tamu di sekitarnya sambil bersolawat. Nah, dalam mencukur bayi ini biasanya diwakilkan oleh orang yang tertua, bisa kiai, bisa orang tua, bisa kerabat kita sendiri. Nah, jadi nantinya tamu undangan itu ketika mencukur rambut, nah mereka akan membaca Mahalul Qiyam. Nah, rambut yang sudah dicukur itu nantinya akan ditimbang menggunakan timbangan seperti emas itu yang nantinya akan dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk emas maupun uang. Biasanya dari mencukur rambut itu sekaligus pemberian sebuah nama. Nah, dalam akikah memberikan nama juga memiliki arti yang penting dan mendalam. Nama yang diberikan kepada bayi adalah doa dan harapan orang tua untuk masa depan sang anak. Nah, jadi nama itu dianggap sebagai cerminan identitas dan karakter seseorang. Kebaikan bagi anak tersebut. Nah, jadi dari proses pemberian nama itu sebagai momen yang penting untuk memperkenalkan anak kepada keluarga besarnya, kepada masyarakat sekitar, dan memulai perjalanan hidupnya dengan penuh doa dan harapan dari orang-orang terdekatnya. Ternyata teman-teman, dalam tradisi akikoh itu terdapat gunting, bunga, dan air yang diletakkan dalam satu wadah itu memiliki makna yang mendalam, yaitu air melambangkan kebersihan dan sumber kehidupan, sedangkan bunga itu melambangkan keharuman dan kesuburan. Jadi hal ini menunjukkan doa dan harapan keluarga untuk sang bayi yang baru dilahirkan dengan penuh keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan juga keharuman. Tidak hanya itu, biasanya orang-orang desa masih menggunakan baki sebagai tempat bayi yang digunakan untuk meletakkan bayi tersebut. Nah, kemudian meletakkan bayi di atas baki itu ternyata memiliki makna yang menandakan bahwa bayi akan selalu dalam keadaan suci dan kebersihan serta dapat memudahkan seseorang yang hendak mencukur rambutnya. Nah, dari makna bayi diletakkan dalam suatu bagi pada tradisi akikah tersebut, kita juga harus bisa meniru dan mencontoh hal-hal yang baik, seperti kita harus menjaga kesucian dan juga kita harus menjaga kebersihan. Contohnya, ketika kita mau makan atau kita setelah memegang sesuatu, nah alangkah baiknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita agar terhindar dari sebuah penyakit atau kuman-kuman yang akan membahayakan kita di masa yang akan datang. Selain itu, teman-teman juga bisa menerapkan kebersihan pada lingkungan sekolah, seperti kita harus mencuci tangan ketika hendak makan. Kemudian kita juga harus menyirami di setiap kamar mandi. Nah, biasanya teman-teman itu masih ada yang tidak menyiram kamar mandi setelah digunakan. Nah, hal itu sangat tidak baik karena akan menyebabkan ada bakteri yang banyak yang mengumpul yang akan menyerang kita. Kemudian juga risiko yang kedua adalah bau. Nah, jika kalian tidak menyiram kamar mandi yang setelah digunakan itu akan menimbulkan bau yang menyengat, bau yang tidak mengenakan. Nah, selain itu juga kalian bisa kerja bakti di lingkungan sekitar rumah maupun sekitar lingkungan sekolah agar terlihat bersih, kemudian tidak kotor seperti itu.
nama memiliki doa dan harapan orang tua kepada kita, jadi teman-teman bisa memanggil temannya dengan nama yang baik, nama yang sopan, tidak boleh mengejek. Serta teman-teman memilih kata-kata yang baik saat berbicara. Tidak mengejek nama temannya, kemudian karena nama kita adalah doa dan memiliki makna dan harapan orang tua yang berikan kepada kita, kita harus menghargai. Dan jadi teman-teman, dari tradisi akikah tersebut ternyata banyak sekali hal yang bisa kita ambil, bisa kita tiru, bisa kita contoh. Nah, seperti yaitu yang pertama, kita harus bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan selama ini kepada kita. Kita tidak boleh mengeluh, kita harus selalu alhamdulillah, kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kita harus berbagi terhadap sesama, terhadap orang yang membutuhkan, berapapun itu harganya, berapapun itu jumlahnya, berapapun itu nominalnya, mau sedikit apapun kita usahakan untuk bisa bersedekah kepada orang lain. Karena bersedekah itu akan menolong kita, akan membantu kita di akhirat nanti, dan akan diganti oleh Allah yang lebih besar lagi. Jadi teman-teman usahakan untuk bisa bersedekah kepada orang lain. Terus yang ketiga itu kita bisa mempererat tali persaudaraan kita di antara masyarakat, teman kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga yang mungkin jauh tidak bisa bertemu, kita satukan di dalam satu forum, satu tempat, yaitu tasyakuran akikah ini bisa mempererat tali persaudaraan kita dengan orang lain, seperti itu. Terus yang keempat, kita juga harus menghargai setiap nama yang diberikan orang tua kepada kita. Teman-teman tidak boleh mengajak temannya dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang kurang sopan. Karena apa? Karena di setiap nama kita itu ada doa yang orang tua harapkan dari kita di masa yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh mengejek temannya. Kemudian ada juga, kita juga harus menjaga kebersihan diri kita maupun kebersihan lingkungan kita, kebersihan di sekitar kita, kita harus jaga, kita harus merawatnya agar kita terhindar dari sebuah penyakit yang mungkin akan berdampak pada kita di masa yang akan datang. Jadi dari tradisi yang sudah dijelaskan tersebut, kita jadi tahu, oh ternyata Indonesia itu banyak sekali tradisi yang masih kental, yang masih dilakukan sampai saat ini, terutama dari agama Islam sendiri. Karena dari agama Islam sendiri itu banyak sekali tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini, baik dijalankan oleh orang desa, perkotaan, bahkan artis pun masih banyak yang melakukannya sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman bisa meniru atau bisa mengambil poin penting yang ada di sebuah tradisi yang ada, dan nantinya akan menambah wawasan kalian serta kalian dapat melestarikan budaya, melestarikan tradisi yang sudah ada. Nah, kemudian kalian juga bisa mengambil nilai dan positifnya seperti kita rasa kasih sayang, kemudian tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, dan mempererat tali persaudaraan di antara kita maupun keluarga kita maupun lingkungan sekitar kita. Nah, itulah teman-teman, kalian jadi tahu kan bagaimana prosesi dari tradisi akikah itu tersendiri. Ternyata banyak rangkaian yang bisa kita ambil sisi positifnya ya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk cari video lainnya tentang tradisi dan budaya apa aja yang ada di Indonesia untuk menambah wawasan dan juga pemahaman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.